Kami percaya di sepanjang musim kehidupan kami, karena Engkau Tuhan Allah yang pegang kendali atas alam semesta, bahkan setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami sama-sama belajar kepada firman-Mu, biar firman-Mu itu boleh berakar dan bertumbuh dan kami menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Patraikan kepada firman-Mu yang disampaikan, dan biar segenap hati kami kuasai sepenuhnya kuasa Roh Kudus. Setiap benih firman yang masuk Tuhan, dan kami percaya itu tercipta dan terjadi seturut dengan kehendak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Engkau ada di sini, dan kami meninggikan nama-Mu. Tuhan Yesus kami hidup. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Sebelum duduk, bisa kasih salam kanan kiri depan belakangmu, katakan tetap percaya. Ya. Tetap percaya. Oke. Ini lagu menjadi kesaksian dalam hidup saya, saudara. Ini lagu judulnya kan Tak Terbatas. Sempat waktu itu dengan apa nama bandnya saya lupa. Fire Band ya. Iya, waktu itu sempat komenan saya udah berapa ribu. Karena ini memang jadi benar-benar satu rema dalam hidup saya. Oke. Ya. Baik. Saya bersyukur sama Tuhan, saya boleh diundang ke tempat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Bu Gembala, Bu Rika yang boleh undang saya. Ya, Pak Gembala, Pak Yosep, teman lama. Dulu waktu pas pelayanan di Sport Center ya, tahun udah lama banget itu ya, sebelum Covid. Saya juga udah lupa itu ya, 2000 berapa ya, 2001 ya? 2005 ya, 2005. Karena 2006 itu saya sudah nggak di Bekasi, saudara. Jadi saya sudah di luar kota, ya. Bahkan saya juga dari luar kota, dari Tangerang. Ini Bekasi kan, Jawa Barat, Tangerang, Banten, luar kota kan? Benar kan? Nah, benar, saya nggak bohong berarti. Walaupun Jabodetabek itu jauh juga, saudara. Oke, baik, puji nama Tuhan. Ini sebenarnya anugerah yang Tuhan berikan buat kehidupan saya. Nah, itu kalau di flyer yang keponakan saya buat situ ya. How will God build our faith in 2025? Ya, jadi ini berbicara tentang iman. Tepatnya dari tahun lalu sampai tahun ini 2025. Ini kemana-mana kalau saya sharing firman Tuhan. Nah, kamu sampaikan tentang iman gitu. Bahkan tadi pagi Tuhan bicara sama saya, kamu sampaikan kepada jemaatku yang ada di sini, katakan kepada mereka untuk percaya kepadaku. Bukan percaya apa yang mereka lihat. Ya, karena Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, untuk iman dibangun itu tuh butuh proses, butuh waktu, saudara. Ya, kasih tahu kanan kirinya, butuh proses, butuh waktu. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan ini relate ya, nyambung dengan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Ya. Ini ibadah kedua, nggak ada ibadah lagi ya. Habis ini Bu Gem ya. Jadi bebas ya. Siap sampai sore? Saya senang kayak gini nih. Cuman saya masih ada tugas lagi. Ya nggak apa-apa. Ini akan lebih lengkap dibandingin tadi ibadah satu. Saya agak terburu-buru, saudara. Ada beberapa video juga nanti akan ditayangkan. Ya, percayalah kalau kita hidup sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Nah, jadi nanti ada beberapa hal yang akan sampaikan bagaimana cara Tuhan membangun iman kita di tahun 2025. Saya mau sampaikan apa yang menjadi pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Nanti lihat saudara. Nah, mungkin boleh saya tanya di antara saudara tempat ini, ada yang sudah pernah dengar kesaksian saya belum sebelumnya? Melalui media televisi, YouTube, apapun, ada nggak? Kalau tadi ibadah pertama pasti udah denger, ya kan? Ya, belum ya, rata-rata belum ya. Nah, jadi nanti kalau mau lihat ada di YouTube ya. Jadi saya adalah satu-satunya pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia, semua karena Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saya udah pernah meninggal, saudara. Waduh, kaget. Yang bicara depan siapa nih? Saya udah pernah meninggal tanggal 5 September 2022 di ruang ICU RS Darmais, rumah sakit kanker. Tahu ya? RS Darmais tahu kan? Yang di Selipi. Nah, ceritanya seperti ini, saudara.
Jadi waktu itu saya divonis kanker darah tepatnya tanggal 8 Juli 2022. Boleh foto-fotonya ditanyakan, brother. Nah, ini waktu saya sebelum divonis kanker darah, ya, 4 tahun sebelum saya divonis kanker darah, saya tuh masih bekerja, ya, di konsultan ISO waktu itu, International Standardization for Organization, yang artinya apa? Jangan buang sampah sembarangan. Bukan. Standar mutu internasional dulu, ya kan. Saya nggak pernah terpikirkan akan seizin Tuhan divonis kanker darah. Saya percaya saudara di tempat ini, kalau divonis kanker, mau nggak? Ada yang mau? Nggak ada yang mau, ya kan? Sama saya juga gitu kan. Takut nggak? Oh iya takut gitu. Siapa sih yang divonis kanker terus happy gitu? Enggak lah gitu kan. Pasti secara mental juga saya jadi down. Nah ini saya bawa tadi teman saya pemain sekso namanya Tio. Tio boleh diri dulu Tio. Tio diri dulu. Nah Tio sama Gladys. Nah ayo nggak apa-apa diri dulu bentar. Diri sebentar. Kasih tepuk tangan dong buat teman-teman saya nih. Ini saksi hidup saya nih saudara. Ini dari saya waktu sakit dari kurus ya Tio ya, benar kan? Sampai sekarang udah gemuk ya. Nih ada Tio tuh. Tanya sama dia semuanya. Oke, next lanjut. Nah jadi waktu pas saya di Tangerang, waktu itu saya masih bekerja saudara. Ya, bekerja di Tangerang, saya ngekos di sana. Tapi sekarang saya sudah tidak bekerja. Saya ini sekarang pengusaha, ya. Pengusaha apa tau nggak? Saya pengusaha kayu salib. Ngerti maksudnya kayu salib? Saya hamba Tuhan, ya kan? Ya saya sekarang melayani Tuhan, bukan full timer tapi saya full heart, dipanggil Tuhan, kemanapun Tuhan bawa saya ikut, ya. Ke daerah manapun saya jalan, gitu. Saya nggak perlu mikir, jalan. Gak usah banyak mikir, gak usah banyak nanya kalau sama Tuhan, ikut aja, benar nggak ya? Ya Bu ya, benar ya? Gak usah banyak nanya ya, ikut aja. Karena bersama Tuhan Yesus pasti kita aman. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus, akhirnya dahsyat. Lanjut ke foto ini. Ya, jadi waktu pas saya divonis, sebelum divonis itu Januari 2022 mengalami gejala. Ya, gejala-gejala saya sebutkan di sini. Mungkin kalau ada saudara atau keluarga atau kenalan yang mengalami sama seperti saya, kemungkinan besar itu kanker darah atau leukemia. Yang tadi foto nomor 2 itu ada hitam-hitam tuh, itu telinga ya. Jadi dimasukin alat waktu itu. Nah, itu telinga kanan saya. Itu keluar darah saudara, gelembung darah. Nah karena darah tidak bisa keluar dari telinga, akhirnya keluar dari hidung. Ya itu bulan Februari 2022. Terus dengan berjalannya waktu, Maret 2022 muncul kanan lagi tubuh saya. Jadi mata saya tuh nggak bisa ngelihat saudara. Bukan tiba-tiba langsung nggak bisa ngelihat. Jadi seperti kayak ada flash cahaya. Di sini ada yang pernah difoto pakai flash tak. Ya kan paling 3 detik hilang gitu kan. Ini enggak. Akhirnya berkelanjutan muncullah bintik buram. Saya pergi ke dokter mata waktu di Tangerang, ternyata itu darah. Ya. Jadi retina saya itu pecah, ya kan? Kalau retina kita ketutup sesuatu, itu pasti kita nggak bisa lihat, saudara. Buram, bukan katarak ya, beda. Dua-duanya, mata kanan, mata kiri. Darah udah keluar dari mata, darah keluar dari hidung, darah keluar dari telinga. Wah, ini sakit apa ya gitu? Akhirnya saya diambil darah waktu itu, masih di Tangerang. Karena kebetulan di Tangerang tidak ada ahli onkologi yang menangani tentang darah. Di sini ada dokter nggak ya? Ada nggak dokter? Benar dokter. Dokter apa? Dokter umum. Tadi pagi ada dokter ya, saya lupa nanya. Nanti saya tanya-tanya ya. Saya tanya-tanya. Untuk uji sekaligus di sini, betul ya? Gak apa-apa walaupun dokter umum ini spesialis sebenarnya. Nah jadi waktu darah itu keluar ya, ternyata diperiksa leukosit saya itu tinggi. Ya leukosit saya tinggi atau sel darah putih ya, Bu Dokter ya, betul kan? Nah akhirnya dibawalah saya ke RS Darmais, rumah sakit kanker. Di sana ada ahli onkologi, diambil darah, hasil cukup lama ya. Tapi dari rumah sakit Tangerang itu udah ada indikasi. Dokter Fendi nangan waktu itu bilang gini, ini kayaknya leukemia atau kanker darah. Tapi belum pasti waktu itu kan. Nah, foto selanjutnya boleh? Foto selanjutnya nomor 3. Nah, jadi waktu pas saya sebelum ditindaklanjuti di RS Darmais, tapi udah masuk pendaftaran waktu itu di bulan Juni, Juli, Agustus 2022, kemana-mana saya masih melayani pekerjaan Tuhan. Saya ini worship leader, pemimpin pujian, ya. Yang kayak tadi, siapa namanya? Ya, pemimpin pujian gitu. Ya, kemana-mana saya bawa masker oksigen karena saturasi darah saya itu nggak stabil, saudara. Ini yang foto keponakan saya, ini salah satu gereja di Jakarta waktu itu. Foto selanjutnya. Nah ini juga sama ya, ini di
WTC Bekasi ya, Tio ya, ada Tio nih ya. Ya jadi itu saya tetap pakai masker oksigen. Bayangin saudara, dengan kondisi kayak gitu saya masih tetap melayani Tuhan. Karena gini, saya setiap mau melayani Tuhan, saya izin sama Tuhan, saya bilang, Tuhan boleh nggak saya melayani Engkau? Saya denger loh di telinga lo, kan telinga saya udah kurang denger ya. Jelas audible nih, jalan nak. Gitu, merinding saya nih. Gitu. Ya udah, karena Tuhan sini saya jalan. Sebenarnya kalau gembala-gembala yang ngundang saya tuh kayak Pak Yosef ya, itu udah takut gitu, jangan-jangan aku diundang di sini pelayanan meninggal gitu. Repot ya kita. Tapi nggak semua ada maksud Tuhan. Tuhan mau memperlihatkan kuasanya melalui kehidupan saya gitu loh, ya kan? Kadang kan sorry itu saya nih, ada pelayan Tuhan baru pilek dikit aja udah izin ke pelayanan ya Pak Yosef ya, benar ya? Iya jangan, ini kanker loh model kayak saya. Ini udah hidup dan mati nih. Ini pertaruhannya nyawa, saudara, bukan main-main. Tapi memang saya percaya ini karena kuasa anugerah Tuhan, saya boleh berdiri dan melayani Tuhan sampai sekarang semua karena Tuhan Yesus. Ya, boleh lanjut fotonya. Nah akhirnya saya masuk dong tuh ke RS Darmais nih. Ini lagi transfusi darah karena HB saya rendah banget di 7,2 sampai 4 kantong waktu itu. Banyak yang bilang katanya saya mirip Pak Jokowi, ya bener nggak sih? Mirip. Ini yang fotoin kakak ipar saya, waktu itu kakak ipar saya. Nah jadi waktu pas tanggal 3 Juli 2022 ya, saya lagi melayani tadi tuh pakai masker oksigen. Ini posisi mata saya udah nggak bisa lihat, telinga saya udah nggak bisa dengar. Itu salah satu gereja di Jakarta, di Ancol, masih ada tuh gerejanya, dan gembalanya juga kenal baik sama saya. Tim musik udah turun semua nih, ya kan? Saya masih di mimbar, jemaat lagi salam-salaman, tapi mata saya ngeblur, nggak jelas gitu, tulisan nggak bisa lihat. Tiba-tiba dengan suara nyaring jelas dan tegas dan berwibawa lembut ya, suara Tuhan kayak gitu, audible di telinga saya. Dia bilang, Tuhan bilang gini, tanggal 3 Juli 2022. Dia bilang gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Tuhan Yesus bilang gitu sampai 3 kali, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Itu ada di Mazmur 37 ayat 5. Nanti boleh baca sendiri ya, Mazmur 37 ayat 5, maka dia atau Tuhan akan bertindak. Siapa yang bicara gitu? Saya percaya ini Tuhan gitu. Ini pasti kalau Tuhan udah bicara kayak gitu ada maksud Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup saya ke depannya, dan itu nggak akan meleset saudara. Jadi itu suatu apa ya, Tuhan berikan kekuatan, power ya dari firman Tuhan itu sendiri untuk saya pegang kuat-kuat itu firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya ke depan, saya harus percaya pada firman Tuhan, ya dan amin, itu digenapi. Ya. Itu udah pertaruhan di situ. Akhirnya tanggal 8 Juli 2022 WA masuk ke rumah sakit. Keponakan saya si Jeremy tolong baca, saya udah nggak bisa baca gitu kan. Kaget dia, Om divonis kanker darah. Waduh, udah. Karena saya ada channel YouTube ya, Agung Worshiper TV. Langsung, jadi kita bikin video. Kita beri kekuatan bagi orang-orang di luar sana percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan. Ya, padahal saya itu belum diapa-apain, dicolek aja belum sama dokter. Baru dikasih obat juga enggak Bu dokter ya? Belum. Karena kalau mau kemoterapi enggak sembarangan ya. Harus ada observasi dulu 2 bulan ya, betul ya? Kalau di dokter umum kan dikasih obat misalnya panas kasih ya. Kalau kemoterapi enggak bisa. Jadi perlu ada observasi semua organ tubuh, diperiksa dulu semuanya. Nah, itu akhirnya saya masuk ke RS Darmais, diambil darah lagi, betul ternyata saya terkena kanker darah jenisnya CML ya. Dan di situ saya mulai dilakukan tindakan medis ya, tindakan medis. Jadi memang kalau kanker darah itu tidak ada stadium ya. Tadi juga ada yang nanya pagi, itu stadium berapa? Enggak, kanker darah tuh enggak ada stadium ya. Kalau kanker darah ada jenis AML, ALL, CML, CLL, 4 jenis besar ya. Saya nggak perlu jelaskan di sini karena besok panjang sekali ya, bisa sampai besok pagi kita baru selesai. Jadi itu aja, cukup tahu di situ. Nah akhirnya saya dirujuk Darmais, ditransfusi darah. Saya mengalami masa kritis, saudara. Masa kritis tepatnya tanggal 4 September 2022 mau ke tanggal 5 September 2022 itu hari Senin. Jadi saya sudah masuk di ruang ICU. Foto selanjutnya. Nah, jadi sebelum masuk ruang ICU, saya diambil darah, ternyata saya terkena COVID. Di sini ada yang kena COVID nggak? Banyak ya. Jadi saya kena COVID jam 1 pagi itu. Dipindahin ke ruang zona merah, udah leukemia, hyperleukosit, COVID. Leukositnya berapa itu? Hampir 600.000, habis hampir 600.000.
Saya dimasukin ke ruang zona merah, ya. Kalau di Darmais ada tuh ruang cukup besar, hanya ada alat kedokteran kosong, ya. Jam 1 pagi sebelum saya masuk ke ICU. Sampai susternya bilang waktu pas pagi saya dipindahin masuk ke ruang ICU, dia bilang gini, kamu tahu nggak, semua pasien yang keluar dari zona merah ini yang kena kanker sama COVID ya, semuanya meninggal, gitu. Hanya saya satu-satunya orang yang hidup. Dan saya percaya ini ada maksud rencana Tuhan. Saya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya sudah masuk keranda orange kalau lihat di TV itu. Oh, masuk ruang ICU. Akhirnya saya mengalami kritis. Nah, ini waktu di ICU saya bawa handphone, saudara. Kan nggak boleh bawa handphone kan? Benar nggak? Ada yang pernah dirawat di ruang ICU nggak di sini? Bapak, ruang ICU pernah? Boleh bawa handphone nggak? Hah? Boleh. Waktu itu boleh ya? Ada yang boleh, ada yang enggak berarti ya? Ada yang boleh, ada yang enggak? Boleh ya? Nah, jadi waktu pas itu kan, karena memang kalau jaringan handphone tuh katanya mengganggu ini nih, yang instrumen-instrumen di sini. Nah, itu suster, dokter, security semua tahu tuh saya bawa handphone. Bahkan suster saya bukan dari kalangan kita, sampai dia bantu ngecasin handphone saya di rumah sakit. Mungkin dipikir nggak apa-apa, biarin ini orang udah mau mati, biar dia main handphone. Mungkin gitu kali pikirannya. Ya, tapi semua ada maksud rencana Tuhan supaya saya ada dokumentasi ini nih. Ini saya foto sendiri, saudara. Ada videonya, nanti boleh kita lihat, dan semua data dari medis itu ada. Nah, jadi waktu pas tanggal 4, tanggal 5 September tepatnya, jam 2:30 pagi. Ya, itu saya lagi diinfus karena vena saya hancur, ya kan. Itu sakitnya luar biasa, seperti kayak mau diremukkan gitu dari dalam. Aduh, sakit luar biasa. Saya disuntik morfin, ya, painkiller paling tinggi itu morfin ya, betul ya, morfin 24 jam disuntiknya. Tapi suntik pelan, bukan terus-terusan gitu, suntik pelan. Itu sakitnya luar biasa. Akhirnya saya udah gemeteran, saya bilang, suster tolong cabut aja. Cuma kata suster, jangan, apa ini obat, kok makin tambah sakit. Saya udah berserah total sama Tuhan, ya. Waktu saya berserah total, saya bilang, Tuhan, kalau memang ini waktunya, saya harus kembali kepadamu, saya kembali asalkan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Amin, saya bilang gitu. Udah 2:30 pagi, terakhir saya lihat itu jam 2:30 pagi, langsung saya dibawa naik sama Tuhan ke langit. Yang saya lihat apa? Banyak yang nanya, Kak Agung lihat apa di sana? Saya tuh lihat cahaya putih sangat-sangat terang, saudara. Sangat terang tapi tidak menyilaukan, bukan matahari. Cahaya putih berkilauan terang. Suasananya gimana? Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelepasan, kelegaan, kasih yang kekal. Siapa kasih yang kekal? Tuhan Yesus. Saya bertemu sama Tuhan Yesus walaupun saya tidak bisa melihat wajah Tuhan Yesus. Tapi saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan sakit yang di tubuh saya hilang seketika. Jadi di sana itu benar kata firman Tuhan, nggak ada sakit penyakit, nggak ada kesedihan, nggak ada duka cita, yang ada sukacita berlimpah. Itu yang saya alami itu hanya beberapa detik. Kemudian saya dibawa turun lagi 2:30 pagi, jam 7 pagi. Jadi pasien yang udah tidak ada itu, ini ibu-ibu yang kanker payudara di samping saya, tapi ruangan sendiri ya, dibatasi tembok kaca, pintunya sliding. Dia meninggal, baru paginya itu dipindahin, kan itu masuk COVID. Jadi tidak ada yang boleh jenguk. Ya, orang COVID mana ada yang boleh jenguk. Nah, terus pas pagi suster masuk, saya udah di itu kain putih. Saya duduk tuh di tempat tidur ruang ICU, kan berasa turun. Suster bukan dari kalangan kita ya, dia masuk, kaget melihat saya. Kok kamu masih hidup? Berarti saya sudah tidak ada, saudara. Dan itu hanya beberapa detik aja tuh. Saya rasakan, tapi kok lama banget ya di bumi, hampir 5 jam ya kalau nggak salah gitu kan. Dokter jaga datang, dilihat semua hasil lab, semua catatannya. Nah, ini dokternya bukan dari kalangan kita. Dia bilang sambil tepuk pundak saya, kamu luar biasa, kamu bisa bertahan hidup pulih sampai saat ini semua karena mujizat dari Tuhan. Dia bilang gitu, saudara. Ini dokternya bukan dari kalangan kita, ngerti ya maksud saya ya? Karena mujizat dari Tuhan. Mulai terjadi kehebohan tanggal 5 September. Jam 7, akhirnya jam 10 pagi ya, di dalam ruang ICU itu ada speaker 2 internal sama yang disambungkan ke seluruh rumah sakit milik pemerintah di Indonesia ya, rumah sakit di kota-kota besar. Dokter datang, tim dokter datang di ruang monitoring sebelahnya, dan saat itu juga entah kenapa tuh dokter nanya ke saya, salah satu dokter nanya, dokter spesialis dokter saya nanya, coba kamu bisa jelaskan kepada kami semua para dokter yang ada di sini dan juga para dokter yang sudah tersambung di berbagai tempat di Indonesia ini. Kamu pasien kanker darah leukemia yang sudah tidak selamat, ya, tidak bisa pulih, tapi kenapa kamu masih bisa bertahan? Itu seperti kayak ada dorongan di hati saya
untuk mengatakan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Kayak ada gejolak itu nggak bisa ditahan tuh Pak Yosef, nggak bisa. Akhirnya dengan lantang saya berani kan nyambung nih se-Indonesia nih. Saya bilang gini, dokter, suster, kalian punya datanya semua tanggal 4 dan 5 September 2022. Kalau saya boleh hidup sehat, pulih dari penyakit leukemia, itu semua karena kasih Tuhan Yesus. Saya bilang, kasih tepuk tangan buat Tuhan segala Pak Saudara. Ya, semua karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus sayang sama saya. Tuhan Yesus juga sayang sama dokter, sama suster, semua. Satu rumah sakit dengar, yang juga dengar. Telepon mulai masuk dari Kalimantan, dari mana masuk. Nanya yang sama, saya jawab yang sama. Dan saya percaya semua karena kemurahan Tuhan. Ya, itu buktinya apa saudara? Bahwa hidup kita semua berharga di mata Tuhan. Kasih tahu kanan kiri mau katakan kau berharga di mata Tuhan. Dan akhirnya tanggal 6 September 2022 itu hari Senin, Selasa, hari Selasanya saya masih di ruang ICU lagi tiduran. Jam 6 pagi tiba-tiba seperti ada hembusan angin dari pintu ini. Pintunya bukan kayak gini ruang ICU ya, sliding, pintu kaca sliding, itu ada passwordnya. Seperti ada hembusan angin gitu masuk kan, itu berasa banget kok, bukan blower AC, bukan. Memang di situ ada AC-nya, dingin banget tuh ruang ICU. Meluk saya, yang saya rasakan apa? Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelemah lembutan, ya kelepasan, kelegaan, kasih yang luar biasa. Manifestasinya apa? Saya nangis. Bayangin di dalam ruang ICU saya nangis, mana ada itu KKR gitu nangis. Enggak, di ruang ICU. Saya dilawat Tuhan. Suster lihat saya di ruang monitoring sebelah. Kenapa nih kok nangis gitu kan? Mau masuk dong. Kan harusnya bisa dibuka ya. Ya Bu Dokter mungkin tahu ya. Bisa dibuka pintunya kan? Kan tahu dong kodenya. Benar enggak? Kalau Bu Dokter tahu juga tahu ya kode bisa dibuka. Enggak bisa dibuka. Percaya enggak bisa dibuka. Saya lihat secara sadar. Terus dokter jaga masuk, nggak bisa juga dibuka. Jadi mereka coba ngeliat tuh di batas kaca, tembok kaca itu. Saya nangis lewat hampir 10 menitan. Dan Tuhan Yesus bilang gini di telinga saya jelas. Ini saya sudah sampaikan nggak tahu ke beberapa ribu orang, nggak tahu deh banyak banget deh pokoknya. Karena Tuhan Yesus suruh untuk bicara ini. Dia bilang gini, berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan Yesus. Waduh, makin tambah nangis saya saudara. Siapa saya debu tanah, saya sampah, harusnya saya binasa. Harusnya kita semua nih mati semua, benar nggak? Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan kau diselamatkan. Bukan hasil usahamu, bukan karena perbuatanmu, tapi semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kasih tahu kanan kirimu sekali, katakan, engkau berharga di mata Tuhan. Yes. Saya selalu menyampaikan kasih Tuhan, saudara. Bayangin, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita semua. Tuhan Yesus memberikan kasihnya full, penuh buat kita. Tapi tergantung kita mau responin kasih Tuhan nggak? Ya, responmu. Tuhan memberikan kasihnya full. Kalau engkau menolak Yesus, ya terserah. Nggak apa-apa juga, Tuhan juga nggak marah gitu kan. Tapi nanti kan ada endingnya, semua ada akhirnya dari suatu kehidupan ini, gitu loh. Dan saya sampaikan ini kepada banyak-banyak orang. Nah, waktu pas sudah Tuhan Yesus datang di tanggal 7 Septembernya itu hari Rabu ya. Kan tadi saya masih COVID, langsung COVID-nya negatif saudara. Dan leukositnya normal. Saya percaya itu semua karena Tuhan Yesus. Kalau obat butuh waktu ya. Itu dalam tempo semalam normal. Pekerjaan sahabat tuh dokter. Yes. Medisnya udah gak masuk akal. Gitu loh. Saya ada datanya semua lengkap. Nah, oke. Tadi pagi belum melihat video, karena banyak yang nanya, Kak Agung pengen lihat dong, gimana sih ruang ICU? Boleh, videonya diputar bro, 1 menit aja, bukan 1 jam, 1 menit aja. Ini saya ngerekam sendiri. Baik, pagi teman-teman, ini adalah hari terakhir aku di ruang ICU. Puji Tuhan, karena dukungan doa semua teman-teman, hari ini dinyatakan saya negatif COVID. Jadi saya dipindah ke ruang perawatan biasa dari ICU ke ruang perawatan biasa. Jadi saya sudah negatif COVID per hari ini dan leukosit saya sudah di bawah 100 dan sudah normal, puji Tuhan. Selanjutnya saya akan diperiksa itu BNP. BNP itu diambil sumsum tulang belakang untuk tes leukemianya gitu. Tetap dukung doa ya teman-teman biar saya tetap semangat melanjutkan pemeriksaan selanjutnya.
BNP. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. God bless you. Bye-bye. Oke. Itu saya ngerekam sendiri saudara. Ya, ngerekam sendiri di ruang ICU langsung 1 menit. Ya, karena memang banyak yang tanya gimana ruang ICU ya, seperti itu modelnya. Seperti itu. Karena saya banyak kunjungan juga ke rumah sakit untuk mendoakan orang-orang sakit saudara. Nah, waktu saya dikasih hikmat sama Tuhan. Ini saya dikasih hikmat sama Tuhan. Kan tadi Tuhan Yesus bilang Tuhan Yesus sayang sama kita semua, betul ya? Percaya kalau Tuhan Yesus sayang banget sama kita? Berapa banyak yang percaya? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Oke, jangan turun tangan dulu. Angkat tangan semua biar difoto sama malaikat di absen. Benar ya? Tuhan Yesus sayang ya? Sayang ya, nggak ragu ya? Benar nih? Yakin ya? Om yakin om? Tuhan Yesus sayang om ya? Iya, sayang banget ya. Nah, saya dikasih hikmat sama Tuhan. Tahu nggak ruang ICU? Hurufnya apa? I, C, U. Coba kalau kita eja pelan-pelan. I, C, U, ya kan? I see you. Saya berjumpa dengan engkau. Saya berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk ruang ICU. Amit amit. Nah tadi katanya sayang sama Tuhan Yesus ya. Anda ketemu sama Tuhan Yesus ya. Nggak begitu juga kali ya. Nggak begitu juga ya. Nah ini jok aja bercanda saudara. Biar nggak terlalu tegang gitu kan. Nah udah oke, waktu di ruang ICU tadi sampai mana tuh ya? Oke, foto selanjutnya. Foto selanjutnya boleh. Nah karena saya waktu itu mengalami kritis, jadi vena saya sudah tidak bisa menerima, saya dilakukan namanya tindakan CVC atau central vena catheter, itu dibolongin dada saya. Ya itu untuk masukin obat kemo, ambil sampel darah ya Bu Dokter, pasti tahu ya Bu Dokter ya. Kenapa kok central vena catheter dibolongin itu vena utamanya? Coba foto selanjutnya. Nah itu karena udah hancur saudara, kayak dicambuk ya. Ya itu bukan tato, bukan. Itu karena sakitnya luar biasa saudara ya. Nah, ya semua karena anugerah Tuhan, saya boleh pulih, sembuh, sehat semua karena Tuhan Yesus. Oke, foto selanjutnya. Nah ini waktu pas saya diambil tindakan BMP yang tadi ya. Jadi diambil nih sumsum tulang belakang saya nih, dibolongin. Ya bukan dibolongin gede, kecil. Ada jarum, ada spatula, jadi tulang belakang saya dicungkil sedikit. Ya Bu Dokter pasti tahu ya. Cungkil cek gitu untuk sampel. Ya sumsum tulang belakang saya juga diambil. Itu ngilu loh saudara. Ngilu rasanya. Dan itu untuk melihat apakah benar saya leukemia atau bukan. Terus sama ini apa? Jenisnya. Dan juga nanti obatnya itu bagaimana gitu kan. Biar nggak dosis terlalu rendah atau terlalu tinggi. Dan akhirnya saya dapat kabar gembira ya dari rumah sakit. Tepat tanggal 10 September hari Sabtu 2022 saya boleh pulang dan rawat jalan sampai sekarang semua karena Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saya boleh pulang rawat jalan, boleh minum obat kemoterapi oral. Saya kasih lihat obatnya nih. Nih, obatnya. Nanti sore saya minum. Jadi saya masih minum obat, ya. Ini obat kemoterapinya. Ada yang mau? Ini harganya mahal saudara, 51 juta untuk 1 bulan. Ya, mau cari di apotik nggak ada, karena ini nggak jual apotik ini di rumah sakit. Ya, saya nggak jualan obat karena emang nggak dijual. Oke, foto selanjutnya. Nah, jadi hasil pemeriksaan darah saya dari bulan Oktober 2022 sampai terakhir kemarin, ini bulan apa ya? Februari 2025. Semuanya hasilnya baik, sehat dan normal semua karena Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saya harus masih tetap wajib check up saudara. Karena kanker, semua penyakit kanker itu begitu harus wajib check up, dilihat. Kalau darah kan per bulan ambil darah. Nah, juga ada pemeriksaan namanya molekular BCR-ABL kuantitatif leukemia. Apaan tuh? Nah, foto selanjutnya. Nah, ini terus divonis 8 Juli kurus ya. Tuh gembok lagi tuh, 7 Agustus. Lanjut. 12. Nah ini yang molekular BCR-ABL kuantitatif leukemia. Nah ini waktu bulan akhir Juli 2024 kemarin. Di situ katakan MR5 tuh ya. Induksi atau tidak terdeteksi transkrip dengan 100.000 kopi ABL. Berarti ini ada perbaikan kalau kata dokter saya. Jadi responnya bagus dan di situ katakan tetap harus masih periksa BCR-ABL. Foto selanjutnya. Nah, itu saya kasih tentang Jesus Christ ya, biar apa? Karena profesi kedokteran, ya kan?
MR saya sebelumnya tuh 2.57 ya di situ kalau nggak salah, kecil banget. Nah 2.57 itu 2 tahun yang lalu. Yang sekarang itu tahun lalu ya 0.27. Internasional skalanya di 0,1%. Jadi kenapa itu masih terjadi perdebatan secara internasional katanya. Jadi yang 0,1% itu masih harus minum obat kemo, masih treatment gitu. Dan saya percaya ini bisa jadi 0% kok. Amin. Gak ada yang mustahil kan buat Tuhan Yesus, ya kan? Nah kemarin saya udah ambil darah tuh, udah ambil darah yang BCRABL nanti, tapi hasilnya baru ada tanggal 4 Maret 2025. Terus doakan ya, jemaat Tuhan tempat ini doakan saya percaya saya sudah sembuh, memang sih Tuhan sudah sembuh, tapi saya percaya oleh anugerah Tuhan, saya boleh terus menyampaikan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada banyak-banyak orang, biar mereka mendengar keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Oke, nah itu kesaksian saya, dan ini khotbahnya relate saudara. Boleh buka filenya. Bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Ya. Bagaimana cara Tuhan membangun iman kita di tahun 2025? Nah, karena iman tadi saya bilang itu butuh proses atau butuh waktu, bukan pekerjaan satu malam, saudara. Jadi ada prosesnya pun diproses sama Tuhan ya. Tuhan aja menciptakan langit dan bumi itu ada prosesnya, ya kan, dari pertama sampai ke-7, ya kan. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana cara Tuhan bangun iman kita? Ini saya gambarkan seperti bangunan tinggi ini yang sedang dibangun ya. Ya, jadi kalau bangunan semakin tinggi itu pondasinya harus dalam, semakin dalam. Jadi harus balance, harus simbang. Kalau enggak nanti dia akan rubuh gitu. Anggaplah bangunan tinggi ini itu seperti hidup kita. Jadi semua kita nih lagi dibangun sama Tuhan. Percaya nggak saudara kalau kita semua lagi dibangun nih? Saya juga ya. Sampai kapan dibangunnya? Ya seumur hidup lah, ya kan, seumur hidup. Nah kalau kita lagi dibangun sama Tuhan, ya jangan cepat-cepat ngambek. Siapa di sini yang masih suka ngambek? Suka ngambek? Jangan ya. Responnya benar di hadapan Tuhan. Kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, itu semua ada maksud rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Ya mungkin sepertinya sih kelihatannya buruk gitu. Enggak, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi kehidupan anak-anaknya. Dia merencanakan damai sejahtera sukacita yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Respon kita benar, tetap percaya sama Dia. Semua ada waktunya, semua ada jalan keluarnya. Nih, saya kasih gampangnya gini deh. Makanan aja itu ada expirednya, betul ya? Kadaluarsanya. Pergumulan hidupmu dalam kehidupan ini itu juga ada masa kadaluarsanya. Benar nggak? Nggak akan selamanya engkau terpuruk, nggak akan. Sama kayak saya, nggak akan selamanya. Tapi memang kita harus jalani prosesnya ya. Jalani prosesnya, jangan banyak protes. Kasih tahu kanan kirinya, jangan banyak protes. Nah, jangan banyak protes sama Tuhan. Ikut aja. Saya tanya, boleh nggak kita nanya sama Tuhan? Boleh? Tapi kalau kamu banyak nanya sama Tuhan, sama aja kamu nggak percaya sama aku, tuh kata firman Tuhan. Jadi kamu mempertanyakan aku, mempertanyakan kuasaku. Boleh, saya pun bertanya sama Tuhan, tapi saya nggak mau banyak nanya sama Dia. Ya. Foto selanjutnya. Nah, saya kasih contoh itu salah satu gedung tertinggi di Indonesia, Autograph Tower, tingginya 385 meter. Kok Agung tahu tingginya 385? Itu ada tulisannya di situ. Ya. Saya juga ngambil itu kan. Waktu 3 bulan lalu saya pelayanan di samping gedung ini. Ini gedungnya sampai sekarang belum maksimal digunakan karena masih proses finishing. Selanjutnya. Nah, ini poin pertama. Bagaimana cara Tuhan bangun iman kita? 1. Iman dibangun melalui mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Siapa di sini yang suka SMA? Angkat tangan. SMA itu apa? Ada yang nanya. Sekolah menengah atas. Iya benar. SMA itu suka membaca Alkitab. Itu singkatan aja. Suka membaca Alkitab. Siapa yang suka baca Alkitab tiap hari? Tiap hari. Nah, good, mantap. Baca Alkitabnya diam atau diperkatakan? Baca Alkitab harus diperkatakan tuh firman Tuhan. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa harus diperkatakan? Supaya telinga
Kalau telinga dengar, iman kita muncul. Ketika kita menghadapi masalah pergumulan, nanti tiba-tiba tuh firman Tuhan muncul tuh di kepala kita. Cek. Ya akan menjadi kekuatan. Jadi baca firman Tuhan ya. Jangan diam, tapi diperkatakan. Kasih tahu kanan kirinya. Firman Tuhan diperkatakan. Iya, ada kuasa, saudara. Ada yang bilang, Kak Agung, tapi kan Tuhan tahu hati saya. Iya sih, emang Tuhan tahu hati kamu. Cuman lu mesti bicara gitu ya. Kita harus declare. Ngerti ya maksud saya? Next, lanjut. Nah itu kan ada lagunya tuh. Tadi poin 1 ada, saya tiba-tiba diingetin lagu. Cuma saya lupa kuncinya. Firman-Mu pelita bagi, di mana tuh? Fi. Kakiku terang bagi jalanku, ya kan? Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kenapa kok firman Tuhan seperti pelita? Kata firman Tuhan. Kok nggak seperti lampu sorot? Tahu pelita? Pernah lihat pelita nggak? Nah, pelita kan paling cahayanya 1 meter, 1,5 meter ya. Kalau lampu sorot kan kita udah tahu ujungnya. Oh kayak gini gitu kan. Jadi Tuhan mau tuh kita selangkah setapak demi setapak bersama dengan Tuhan. Kamu nggak perlu nanya, kamu nggak perlu tahu ujungnya. Yang pasti engkau bersama aku, kata Tuhan. Kalau kita sudah bersama Tuhan Yesus pasti aman gitu loh. Apapun badai hidup, apapun yang kau alami, percayalah engkau nggak sendiri. Ini ingat ya, Tuhan pegang kendali loh atas hidup kita, atas gereja di sini, atas kota kita sebangsa Indonesia semuanya, atas seluruh dunia. Tuhan pegang kendali atas segalanya. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Iman dibangun melalui perbuatan. Yakobus 2:26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman harus diiringi dengan perbuatan, ya. Perbuatannya nyata. Prosesnya harus kita jalani. Sama saya waktu itu juga waktu itu saya diperiksa ke RS, ya, diperiksa sama dokter. Karena dokter juga bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan, betul ya Bu Dokter ya? Ya kan? Iya dong, Bu Dokter senyum-senyum aja nih. Ya kan? Iya, dokter juga bisa dipakai Tuhan gitu loh. Ya, jadi ikutin aja prosesnya, kita percaya sama Tuhan. Nah, jujur aja saudara, ini saya jujur-jujuran deh gitu. Waktu pas saya dirawat, ya, waktu itu kan di cover BPJS. Tahu nggak BPJS kepanjangannya apa? Ada yang tahu BPJS? Nggak tahu. Berharap pada Jesus saja. Nah, itu BPJS ya. Berharap pada Yesus saja. Kan saudara tahu penyakit kanker itu kan mahal, benar nggak? Namanya juga kanker kantong kering, ya kan? Nggak murah obat ini, tuh segini obat aja udah 51 juta lebih. Waktu di ICU berapa? 1M ada kali Bu Dokter ya? Iya ada beneran. Itu duit dari mana? Walaupun saat itu saya masih bekerja, nggak cukup saudara. Duit dari mana? Tapi semuanya Tuhan cukupkan, ya Tuhan berikan. Bahkan banyak banget dari, aku nggak tahu deh, dari berbagai macam daerah di Indonesia. Waktu pasti di ICU ada itu Pak Yosep, anak muda masih seusia Tio deh kalau salah tuh. Saya belum pernah ketemu anak ini. Tiba-tiba dia dimimpiin wajah saya. Saya lagi di ICU, saya nggak kenal nih, namanya Ivan, saya nggak kenal. Ini Ivan kalau nonton ya. Tapi saya udah pernah kontak sama dia. Tiba-tiba dia dimimpin wajah saya sampai 3 kali. Kamu kirim berkat ini kepada Agung Rapture katanya. Agung Rapture karena maksudnya dulu sebelum sakit saya sering bagikan tentang kedatangan Tuhan, pengangkatan, akhir zaman kayak gitu kan. Sampai dia liatin wajah saya, dicari-cari di media sosial kan, akhirnya ketemu tuh. Di telepon saya lagi di ICU, ini siapa ini nelpon gitu. Dibilang kata, ini Kak Agung ya? Iya, saya Agung. Nah, kenapa? Saya dimimpin wajah Kak Agung. Kamu siapa? Saya Ivan. Ivan dari mana? Mau tahu nggak dari mana? Dari Nusa Tenggara Timur. Saya di Jakarta, di Nusa Tenggara Timur. Kenal dari mana? Saya juga nggak kenal. Itu ribuan kilometer loh. Tuhan bisa kirim berkat dari mana aja. Ya, percaya saya ngalamin sampai sekarang bertubi-tubi loh. Saya udah nggak kerja, saya hanya melayani Tuhan sepenuh waktu. Kemanapun Tuhan suruh saya pergi, saya jalan. Dan akhirnya udah dikirim. Kak Agung, saya harus kirim ini. Ini benar Tuhan Yesus yang kirim. Iya, kalau enggak saya nggak tenang. Yaudah. Kak Agung boleh minta nomor rekeningnya. Yaudah saya kasih dong. Karena dia maksa kan, saya kasih. Udah. Nah itu baru satu contoh. Banyak lagi yang lain saudara. Dan saya percaya itu Tuhan sediakan semuanya. Yang penting kita percaya pada firman Tuhan yang Tuhan katakan bahwa Dia akan mencukupkan segala sesuatunya dengan berkelimpahan. Next,
Yang ketiga, bagaimana cara Tuhan bangun iman kita? Nah, ini udah nggak pecah, tadi pecah nih. Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahnya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Artinya apa? Berarti ada proses, ya. Jadi dalam kehidupan ini semuanya ada proses, Saudara. Tidak ada yang instan, kecuali mie instan. Nyebut merek. Ya. Ini ada beberapa contoh di Alkitab, boleh slide selanjutnya. Nah, itu contoh satu kisah Abraham, nanti baca sendiri ya. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Waktu itu si Abraham dijanjikan sama Tuhan akan diberikan keturunan. Jadi waktu itu kan, Abraham, coba kamu keluar dulu. Coba lihat kamu bintang di langit. Ini pakai bahasa saya. Aku akan buat keturunanmu banyak seperti bintang di langit, itu kata Tuhan. Ya kan? Dalam hati mungkin si Abraham, boro-boro Tuhan. Satu aja nggak ada, benar nggak? Tapi nggak ada kan di Alkitab begitu. Ini bahasa saya aja. Abraham tetap percaya. Dia menanti saatnya dan itu tergenapi dan terjadi. Ya, kita kan keturunan Bapak Abraham semua nih kan? Betul ya? Ya, tergenapi sampai sekarang kan? 2. Kisah Maria, Marta dan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Nah, di situ waktu itu kan si sama namanya Lazarus tuh sakit ya. Akhirnya dia meninggal waktu pas Tuhan Yesus Maria sampaikan ke Tuhan Yesus, dibilang ini yang kau kasih sakit, maksudnya si Lazarus gitu, karena mereka ini kakak adik gitu kan. Terus kata Tuhan, nanti 2 hari lagi aku berdatang. Jadi sampai si Tuhan Yesus bilang gini, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan mendatangkan kemuliaan Tuhan, dan Tuhan akan dimuliakan. Perkataan itu juga sama yang saya dapatkan waktu ada hamba Tuhan. Nggak tahu ujuk-ujuk datang tuh, saya udah dibawa ke Bekasi tuh Pak Yosef, bukan hamba Tuhan terkenal biasa gitu kan, dia tahu saya dari media sosial, datang, dia langsung bilang gini, penyakit ini tidak akan membawa kematian tapi yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Maksudnya apa? Saya juga nggak ngerti kan, saya juga belum paham gitu kan, tapi saya percaya ini akan terjadi sesuatu yang besar dan visi Tuhan ini harus dinyatakan melalui kehidupan saya. Ya saya aminin aja. Waktu itu terjadi, saudara. Nah, kisah Lazarus ini luar biasa. Ini juga korelasi sama dengan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya boleh tanya ya. Tahu nggak Lazarus sakit apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kan? Nggak ada ya? Ya, memang nggak ditulis di Alkitab. Ini hanya apa namanya itu ya? Apa namanya itu? Saya lupa. Apa? Jadi bukan pasti ya, karena nggak terus dalam Alkitab. Nah kalau Lazarus di sini dikatakan sakitnya sepsis ya, atau peradangan di organ-organ vital ya, organ-organ vital, arteri koroner. Nah seperti itu. Nah saya nggak tahu nih peradangan ini membuat dia sampai meninggal ya. Pasti ini kan suatu yang sangat parah ya, berhubungan dengan nyawa. Karena kalau di Alkitab penyakit yang tertulis secara tertulis itu ada 2. Itu kusta dan kanker. Tafsiran ya, baru ingat saya. Tafsiran aja gitu. Ya, saya nggak tahu, nanti kalau ada informasi boleh kasih tahu ke saya. Kurang lebih seperti itu si Lazarus sakitnya. Dan dia akhirnya bangkit kembali kan, Tuhan Yesus bangkitkan, dan saya percaya dia bersaksi waktu itu di zamannya. Ini contoh yang keempat, kisah perempuan 12 tahun pendarahan, Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Tahu ya? Perempuan 12 tahun pendarahan, pasti kalau orang perempuan pendarahan, darah keluar terus pasti dia akan lemas ya, benar ya? Secara fisik akan lemas. Sampai dia bilang gini, asal ku jamah saja ujung jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Wah, ini iman yang luar biasa nih. Kita bayangkan di masa itu ya, perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus. Perempuan ini keinjak nggak sama orang-orang di situ kan? Tuhan Yesus dikerumunin banyak orang nih, ya kan? Dikerumunin banyak orang, ya kan? Tapi dia datang dengan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup sembuhkan, dan dia memang mau mengenal Tuhan, siapa sih Tuhan yang sanggup menyembuhkan ini gitu kan. Bayangin di sekeliling Tuhan Yesus kan banyak yang nyentuh dia ya, kalau baca di Alkitab kan. Sampai waktu Tuhan Yesus bilang gini, seperti ada kuasa yang keluar dari tubuh aku. Itu kata Tuhan Yesus. Muridnya bilang gini, guru, tadi banyak yang sentuh engkau gitu. Tidak, ini berbeda kata Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, itu gambaran orang Kristen zaman now 2025 ya. Banyak datang kepada Tuhan hanya mau kesembuhan aja. Hanya mau mujizatnya aja. Hanya mau berkatnya aja.
Salah nggak? Nggak salah. Tapi itu masih dasar, saudara. Yang Tuhan mau kita mengenal dan mengalami Yesus secara utuh. Itu kekristenan sejati. Ya, saya tanya di sini. Berapa banyak yang mau terima mujizat besar dari Tuhan Yesus? Angkat tangan lagi. Mau? Mujizat besar banget. Yang mau cuma berapa ya? Dan ini kebagiannya yang mau aja ya. Ayo tantangan, ayo mau. Biar di foto malaikat foto. Mau ya? Kalau saudara mau terima mujizat besar, siap terima masalah besar. Amin. Nah, yuk kasih tahu kanan kirinya. Mau nggak? Mau. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Iya. Ya gitu dong, ya kan? Banyak yang nanya, Kak Agung enak banget ya jadi pembicara di mana-mana, ke daerah-daerah, kemana-mana, di media sosial, dimanapun ya, jadi pembicara. Ya udah gini, kamu mau jadi pembicara? Mau kanker saya nggak? Saya kasih nih. Ya kan? Itu memang semua ada maksud Tuhan, karena saya juga dibentuk, dihajar sama Tuhan. Kalau misalnya saat itu saya langsung sembuh nih Bu, saya langsung sembuh nih, bisa jadi saya sombong loh. Iya, lupa diri loh. Bisa jadi saya nggak bersaksi, ya kan? Nggak ketemu Rian. Ya kan? Makanya ada prosesnya. Saya juga dibentuk sama Tuhan. Kalau kita lagi dibentuk sama Tuhan, itu artinya Tuhan Yesus sayang sama kamu. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Iya. Iyalah. Benar nggak? Jadi kalau dibentuk Tuhan tadi saya bilang, jangan protes, jangan ngambek. Oke, ada contoh yang terakhir, cuma nggak ketulis di situ. 10 orang kusta, tahu ya? 10 orang kusta semua disembuhkan sama Tuhan. Tapi yang kembali kepada Tuhan berapa orang? 1. Ya kan? Firman Tuhan mencatat yang 10 itu sembuh semua. Tapi yang 9 ini ya hanya sembuh fisik aja. Contoh misalnya kelingkingnya hilang nih, tapi kelingkingnya nggak numbuh lagi. Nah yang datang kepada Tuhan dia bersyukur sama Tuhan Yesus, dari dia bersaksi sembuh total. Nah, tadi siapa yang nyebut tuh sembuh total? Ibu nih nanti dapat giveaway. Sembuh total, ya kan? Jadi jarinya hilang muncul lagi, sembuh total karena dia mau mengenal Tuhan dengan benar. Intinya gitu ya, bicara kesembuhan, gampang banget dah buat Tuhan, tinggal gini aja saudara, tinggal gini aja. Tapi kan Tuhan nggak mau gitu, bener nggak mau gitu kan? Tuhan mau rubah kita dalam ini, agungnya dirubah nih, yang lama nih buang-buangin semua nih, buang-buangin gitu kan. Udah yang lama udah berlalu ya. Tuhan nggak pernah lihat masa lalu kita loh, Tuhan lihat kita sekarang dan ke depan gimana gitu loh. Dan Tuhan nggak akan menghakimi, kamu nggak. Tuhan nggak gitu saudara. Kasih Tuhan itu sempurna. Kasih tahu kanan kirinya, kasih Tuhan itu sempurna. Iya. Atau unlimited grace, tanpa batas saudara. Asal engkau mau meresponi Tuhan dengan benar. Ya. Oke, yang keempat, bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Poin yang keempat, iman dibangun melalui pencobaan. Saya ambil tuh kisah Ayub, tahu Ayub ya? Tuh nanti baca sendiri di situ. Sampai firman Tuhan pun mencatat bahwa Ayub adalah orang yang paling saleh di muka bumi. Keren banget. Paling saleh di muka bumi, ya kan? Orang ujuk-ujuk apa tuh? Tiba-tiba, ya kan? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia langsung kena gatal-gatal ya. Badannya sakit. Terus dia punya pekerjaan itu kebakar, ya kan? Anaknya mati, ya kan? Jadi waktu itu pas di Ayub itu tuh, saya catat Ayub 1 ayat 7-12, kan iblis lagi jalan nih. Keliling biasa iblis gitu kan. Tanya sama Tuhan, "Hei, dari mana kamu?" Kata Tuhan. "Biasa habis keliling, Bos," gitu kan. Nah, terus coba kamu lihat hambaku Ayub tuh, orang yang paling saleh, bilang. Terang aja, ini pakai bahasa saya ya. Terang aja Tuhan, Engkau pagari dia dengan pagar pelindunganmu. Terus kata Tuhan, "Yaudah, saya cabut pagar perlindungan saya, tapi kamu jangan usik nyawanya." Ya kan? Akhirnya langsung cepet kan, tok, habis semua. Tapi si Ayub dari mulutnya dia nggak berdosa loh. Sampai waktu istrinya kan ngina dia kan, "Udah, kutukin aja Tuhanmu, mati aja kamu." Gila, begitu loh. Tapi Ayub bilang gini, "Apa kamu mau terima yang baik aja dari Tuhan, sedangkan yang buruk tidak?" Nah, Ayub nggak berdosa nih, keren gitu. Akhirnya dari kata orang, aku dulu mengenal dia, tapi sekarang aku melihat wajahnya. Berarti Ayub dia ngalamin Tuhan. Akhirnya dipulihkan kan sama Tuhan kan? Langsung bahkan jauh lebih besar dibandingin yang dulu gitu loh. Ya, karena Ayub mau menjalani
prosesnya. Kasih tahu kanan kirinya, mau jalanin prosesnya. Nah, kalau mau berkatnya, iya, itu harus balance saudara. Nggak ada mau berkat doang. Hari gini gitu ya. Oke, poin yang terakhir. Nah, biasanya yang terakhir nih udah, yes, pulang. Nah, bagaimana cara Tuhan membangun iman kita? Iman dibangun melalui pertolongan Tuhan. Ya, saya catat itu 2 Korintus 1 ayat 10 ya. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh harapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi percayalah saudara, Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir ya. Jadi kalau Tuhan sudah tolong kita di masa lalu kita, Dia juga tolong kita di masa ini dan juga masa yang akan datang. Karena Dia Tuhan yang sama. Percaya kepada firman Tuhan, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kita lihat satu video yang terakhir tuh, 7 detik. Nah, ini untuk memotivasi aja saudara. Sekali lagi. Naik turunnya hidup membuat lebih cepat sampai ke tujuan. Ya, Tuhan itu baik. Terus sekali lagi, Tuhan itu baik, yang buruk hanya pikiranmu saja, ya kan? Tuh, naik turun malah lambat, yang lurus tuh malah yang lurus tuh malah lambat, yang naik turun malah lebih cepat. Kan idealnya kalau kita nih, saya juga sama lah. Kita maunya dalam kehidupan ini semuanya mulus-mulus saja, benar nggak? Lurus saja gitu. Nggak ada masalah, nggak ada pergumulan gitu kan? Tapi kalau itu diizinkan Tuhan terjadi, setiap momentum atau kesempatan yang Tuhan berikan itu terjadi hidup kita, ketika kita mau bersyukur, tetap melekat sama Tuhan, Tuhan akan bawa kita cepat sampai tujuan. Yang buruk benar, cuma pikiran kita aja. Wah, nanti begini nih, nanti begini nih. Nah, makanya pentingnya apa? Tundukkanlah pikiranmu di bawah kaki Kristus yang kuat. Tuh, tunduk, harus tunduk. Ya, tunduk kamu. Ya. Supaya kita sampai pada tujuan yang Tuhan maksud. Ada gambar ya? Satu lagi gambar ya? Gambarnya ada nggak tuh? Nah, tuh. Sometimes God doesn't do things the way we think He should, but God has a perfect plan for our life, ya kan? God's plan tuh, jalannya naik lembah, turun lembah, ya. Tapi nanti mendatangkan kebaikan. Kalau yang atas coba my plan, geser atas dikit. Nah, pokoknya lurus kayak tadi kan. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, mau jalannya lurus-lurus aja, apa mau masuk lembah, masuk hutan? Mau pilih mana? Hah? Mau God's plan atau my plan? Berapa banyak yang mau God's plan, rencana Tuhan? Nah, mau ya? Tapi ikutin prosesnya. Aduh, ada yang bilang, aduh, gimana nih? Percaya Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita ya. Saya udah ngalamin ini saudara. Saya diizinkan Tuhan udah menyentuh kematian loh. Ya, bukan karena saya hebat, enggak. Tapi semua karena kasih karunia anugerah daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara kalau mau lebih jelas, lihat kesaksian saya ada di YouTube Agung Worshiper TV. Boleh buka itunya linknya, Agung Worshiper TV, brother. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh bagikan ini ya, boleh subscribe YouTube saya ini kemanapun, bagikan aja karena memberkati banyak orang. Ada tadi di itu, ada nggak? Yang di poin yang Agung Worshiper TV, yang di itu apa? Yang di pertama kan, pertama bagian terakhir. Saudara boleh subscribe, bagikan ini sebanyak-banyaknya, karena melalui media ini firman Tuhan akan kejangkau luas saudara. Nah ini, saya hampir tiap hari itu sekarang sudah saya upload tuh di story saya. Bu Gembala juga tahu ya, orang-orang bukan dari kalangan kita. Saya di jalan-jalan saudara, saya beritakan tentang siapa Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya di gereja doang, dan banyak yang dengar itu bukan dari kalangan kita. Ya, doakan saya supaya tugas yang Tuhan berikan ini tuntas. Ya. Karena setiap kita, kan kita nggak ada yang hidup selamanya di muka bumi ini. Ada yang mau hidup selamanya? Enggak kan? Siapa yang mau hidup? Ada lagunya, hidup 1000 tahun. 1000 tahun. Ada enggak kan? Kalau engkau hidup sampai saat ini, engkau berbuah, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Ya. Saya percaya dimanapun saudara ditempatkan, mau di sekolah kayak kuliah kayak di pekerjaan, jadi saksi Tuhan yang hidup.
untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia Allah kita yang hidup, bukan Allah kita yang mati. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Oke, saya diingetin sama Tuhan. Tadi pagi juga saya sudah sampaikan, ya. Tuhan mau kita benar-benar percaya sama Dia dengan segenap hati kita kepada Tuhan, bukan berdasarkan pada pengertian kita sendiri. Saya boleh tanya di sini, ada yang sakit nggak? Ada yang sakit? Sakit apa aja? Mau kanker kek? Pilek? Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya hampir tiap hari tuh kunjungan ke rumah sakit ini, tadi WA juga udah rame masuk. Saya diminta untuk jadi pembicara di beberapa tempat. Ada yang sakit, kita mau datang sama Tuhan Yesus. Dia ada di sini loh. Kita nggak bisa lihat wajah Tuhan, tapi Dia ada di sini. Saya tahu. Ada yang sakit, nggak apa-apa saudara. Gak usah malu-malu. Gak usah malu-malu. Tadi juga ada yang doain ya Pak Gem ya. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Yang sakit boleh maju ke depan. Datang sama Tuhan ya. Kita datang sama Tuhan ya. Kita datang sama Tuhan. Yang sakit apapun itu boleh maju ke depan, nggak apa-apa. Oke, di situ. Ada lagi. Waktu ini nggak akan bisa keulang lagi, saudara. Saya juga nggak tahu kapan saya akan kesini lagi, saya juga nggak tahu, gitu kan. Atau saya masih diberi kesempatan hidup sama Tuhan, saya juga nggak tahu. Terserah Tuhan lah. Ada lagi nggak apa? Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Sakit apa aja, boleh, ya. Datang sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus kita yang kita sebut ini Dia Allah yang hidup, ya. Bagikan apa yang saya saksikan ini kepada banyak orang. Nyatakan itu kepada semua orang. Tuhan Yesus kita hidup. Kita mau sembah Tuhan ya. Mungkin ada lagi masih ditunggu kalau ada mau didoa dulu. Nanti kita doa sama-sama, kita sama Tuhan. Ya. Bukan saya yang menyembuhkan kan, Tuhan Yesus. Oke. Tuhan akan berperkara dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara malam ini. Yuk, kita sama-sama sembah Tuhan. Thank you Jesus.